Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani, program studi Pendidikan Bahasa Inggris dan masuk 2019 dengan nomor induk mahasiswa 19018119. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 15 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Kepemimpinan Pendidikan. Ada dua pokok bahasan dalam materi ini. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan pendidikan yang meliputi pengertian fungsi dan prinsip, dan yang kedua, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Materi pertama, konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yaitu orang yang memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok manusia. Kepemimpinan sendiri merupakan kata sifat yang artinya sikap dan perilaku yang mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja secara koordinatif dan bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam rangka mencapai angka produktivitas kerja yang maksimal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang SPSI Agian, dalam bukunya tahun 1999, ada fungsi-fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Di sini artinya sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menentukan arah kemana organisasi ini akan bertitik berat. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi, artinya dalam suatu misalnya konferensi, pemimpin inilah yang akan menyampaikan aspirasinya, yang akan memimpin organisasinya dalam berbicara. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Artinya, seorang pemimpin itu harus bisa berbicara di depan umum, berbicara dengan baik, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya orang itu harus bisa mampu menjadi penengah apabila terjadi konflik di dalam organisasi yang dipimpinnya. Yang kelima, pimpinan sebagai integrator. Artinya, pemimpin ini harus bisa membagi atau menentukan pengorganisasian di dalam organisasi tersebut, menempatkan anggota-anggotanya sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan yaitu yang pertama, prinsip pelayanan. Artinya, pemimpin harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau organisasi tersebut. Yang kedua, prinsip persuasi. Artinya dalam melakukan proses memimpin, seorang pemimpin harus bisa melihat situasi dan kondisi lingkungan tempat dia bertugas. Yang ketiga, prinsip bimbingan. Artinya, sebagai seorang pemimpin harus bisa membimbing anggota-anggotanya, misalnya kepala sekolah harus bisa membimbing guru atau peserta didik ke arah yang lebih baik. Yang keempat, prinsip efisiensi. Artinya, harus ada keekonomisan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya dalam pendidikan. Yang kelima, prinsip berkesinambungan. Artinya, kepemimpinan ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi terjadi secara terus-menerus dan diterapkan selama organisasi tersebut berjalan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian. Merupakan gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada dirinya sendiri secara penuh. Artinya dia yang berperan penting dalam jalannya organisasi tersebut. Dia adalah satu-satunya pengambil keputusan. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Artinya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Jadi artinya adanya kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam menjalankan kepemimpinan.
Yang ketiga, gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan karena sangat bersifat konservatif, di mana mereka cenderung mencari aman dan tidak mau mengambil resiko. Yang keempat, gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini dalam mengambil keputusan akan didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Artinya, seorang pemimpin yang analitis adalah pemimpin yang cerdas, di mana melakukan suatu analisis data, analisis informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan yang kelima, gaya kepemimpinan situasional. Inti dari gaya kepemimpinan ini adalah seorang pemimpin yang dapat mengambil sikap yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kesiapan para pengikutnya. Ini merupakan gaya kepemimpinan yang terbaik karena seorang pemimpin itu dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang baik di situasi apapun. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.